Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan katon kapan dikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ya faslun kali kita pasal. Wal ihtisalu tawi pura-pura al-masunatu kan dan sunasan itu serta syarat ono 17 apane Islam adusi. Di pasal ini menerangkan tentang mandi yang disunahkan. Nah, pengertian mandi kemarin itu membasuh seluruh tubuh, termasuk rambut dan sebagainya, semuanya dibasuh. Nah, kemudian mandi yang disunahkan. Yang dimaksud mandi yang mendapatkan kesunahan itu ya mandi yang sesuai dengan syarat rukun kemarin, ya, mandi yang seluruh tubuh tadi. Beda dengan mandinya kita kadang-kadang kan rai itu mengsor, ini rambut kering. Nah itu belum dikatakan mandi. Jadi belum sah cara mandi itu belum sah, sehingga ketika masuk dalam salah satu sunnah kesunahan ini kok mandinya belum seluruhnya, ya belum dapat kesunahan karena belum sah mandinya. Yang pertama guslul jum'ati atus Jumat bihadiriha krono mandi Jumat ya, mandi Jumat juga sama harus sih seluruh. Nek mau gebyur-gebyur tok ngono kae mau nyiram awak, boleh dikatakan mandi. Dikatakan sunnah mandi Jumat itu lihal diriha, karena akan menghadiri Jumat. Berarti nek kaya kuwi wong wadon nek orang menghadiri. Ya, ora oleh kesunahan Jumat, kecuali perempuan tadi menghadiri Jumat. Apa boleh ya, asalkan tidak membawa madharat. Yang membawa madharat itu maksudnya wong wadon mulai Jumatan tapi danane nang ora. Wis iki madharat. Sama nanti Jumatan yang mulai dhisik. Aduh batal. Nah, terus karena hukum wanita ikut Jumatan itu sunnah. Ya, boleh sunnah atau ya sunnah. Artinya ketika perempuan ikut Jumatan sudah tidak lagi sholat Jumat, sholat zuhur. Artinya bisa menggugurkan sholat zuhur, tapi tidak diwajibkan. Itu mungkin manakala bagi suatu daerah yang mentradisikan itu. Tapi nek non dhewe orang mau sholat mau Jumatan itu jadi masalah. Jadi pitakon. Masalah lanang kabeh kok menawa wadon dhewe nang Jumatan. Ora umum. Ya meskipun tua. Apa nape
Tua misalkan apa Jumatan ya Jumatan. Ya nyengker sing kira-kira paling sepi. Itu pun jadi bahan perhatian mesti. Sisi dewi sih. Sing ora ngerti menyalahkan. Sing Malah ngerti dino kok ya. bahwa waktu utawi waktune Agus iku minal fajri awet saking fajar asodi kan sodik jadi waktunya sholat untuk Jumatan itu saat fajar sodik itu sudah bisa misalkan ngiras-ngirus adus meh mangkat kerja. Nah, pagi-pagi habis sholat Jumat habis sholat subuh atau sebelum sholat subuh tapi sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, belum waktu masuk sholat subuh belum memasuki kesunahan adus Jumat. Nek kula kan biasanya adusnya ya sebelum subuh. Ya, jam 4 sudah mandi. Orang kok adus gede ora. Artinya ketika saya bangun biasanya bangun jam 3, jam setengah 4 atau jam 2 jam 3 setengah 4 biasanya adus dan segera waktu. Ketika kita mau memperoleh kesunahan adus Jumat ya pada subuh. Nah masalahnya biasanya fajar keburu azan. Nah adus dhisik engko ndang apa Tinggalan. ketinggalan. Ora adus ketinggalan mau ning adus. Kemana mbah kene ngaji ngene mbok ya. Nah itu habis subuh mah mangkat kerja ngiras-ngirus adus sunah Jumat. Diniati ngomong. Jadi monggo oleh kesunahan adus Jumat. Adus Jumat. Wa ghuslu idaini lan adus riyaya loro. Awal fitri suci riyaya fitri, idul fitri wal adha lan idul adha. Yang kedua kesunahan adus idul fitri dan idul adha. Wa bulan manjing apa waktu talusli waktu itulah adus finis filaili kelawan separuh malam. Nah, adapun waktunya mandi separuh malam itu sudah masuk kesunahan jam 12 jam 1 ya jam 1 dengan adus diniati adus itu sudah memperoleh sampai nanti sampai apa mangkat jam 6 lah misalkan batuk mulai kan jam kita habis sholat subuh kalau istisqa ulang adus krona amrih sholat istisqa ayat sholat subuh tegese amrih siraman minallah yusangin Allah. Kemudian ketika hendak mengikuti sholat istisqa. Istisqa itu sholat yang meminta hujan. Kalau hujan, biasanya sholat istisqa itu didahului puasa 3 hari. Itu sunahnya. Kemudian selama 3 hari itu sunahnya memakai pakaian yang sederhana. Sederhana itu pakaian sing lawas-lawas. Itu sunahnya. Cuman hari ini kesunahan sholat istisqa itu hampir tidak dilaksanakan. Jarang lah kalaupun melaksanakan itu satu kabupaten hanya sekali. Biasanya
ada itu menak atau bupati yang nek biyen zaman cilik iki iso ono langgar-langgar salat istisqa. Sekarang itu jarang. Sebab kalau sekarang itu orang memperoleh air itu cenderung lebih mudah. Turah-turah ya, saya kira turah makan. Dan biyen kan nek wayah ketiga sumurnya kan sumur teguk kayak Ya, jumblengan. gitu kan. Iya. Nah sekarang nganggo bor nek kirane wis rada sak jeruk ke mana? Saya kira itu 100 piro. Lah Kalau iya, saya kata ya 100. Kecuali di daerah pegunungan. Nah, pegunungan aja kan sekarang sudah mulai pam. Nah, sehingga tradisi untuk sholat istisqa itu hampir tidak ada, hampir punah. Zaman Kanjeng Nabi di Arab itu ya setiap musim kemarau yang panjang itu ya istisqa. Meskipun dalam sepanjang tahun di Arab itu musim penghujannya itu hanya berapa kali. Ya saya Arab sholat istisqa ngerti. Dari ini gue nih orang tiga hutan gue cari kiai ini ramandi, keri jadi nih kiai ini gue pengen cek suara usah. Bingung sih. Wah kiai ini Si malah ramandi, aman, si malah aman. Dan Arab hari ini kan hampir tiap tahun ada musim hujan. Mungkin yang saya kontrol yang sekolah yang daerah Mesir, daerah Arab itu hujan itu ya hampir jarang. 1 tahun hujan 4 kali itu bagus ya. Tapi sekarang kan kayak kemarin tuh hujan lebat kan. Banjir. Artinya tanah sana sudah mulai subur, sudah mulai tumbuh tanaman-tanaman. Nah, ketika sudah tumbuh seperti itu menunjukkan kiamat sudah dekat. Justru subur Arab dengan tanaman-tanaman itu justru Menandakan pertanda. karena kesejahteraan Arab itu bukan dari Arab sendiri, tapi didatangkan dari sekitar. Karena berkat doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ini askan kumin dunia dua tinggal di sana. Ini terjadi Nabi Ibrahim menaruh Nabi Ismail itu kan di tempat yang gersang, tidak ada pertumbuhan, tidak ada orang. Artinya betul-betul di tempat yang sunyi. Dan yang satu bayi, yang satu perempuan, Siti Sarah kan perempuan. Kalau bocah sih jalan itu tidak ada sumber mata air, tidak ada sumber buah-buahan. Cuman krono Nabi Ibrahim dikehendak Allah dilaksanakan tanpa banyak protes. Kemudian Nabi Ibrahim berdoakan Rabbana ini askan min dzurriyyati biwadin ghairi dzil ghayra lalu. Gusti, aku ke dalam bocah mengene muga-muga diberi kesejahteraan, dicukupi rezekinya, dan seterusnya. Dan memang betul Arab itu meskipun di sana tidak ada tanaman pisang, tanaman mangga, tanaman jagung, tapi di sana itu Oke. Rupanya nang Jakarta lah. itu berkahnya Nabi doanya Nabi Ibrahim. Jadi sampai sebegitunya. Ngono sisan ngono pikir ngono sisan. Nabi Ibrahim. Ngono sisan ngono. Ayo no jembat. Wal khusyu fulan sholat krono bil qamari kaki krono mula wal khusyu fulan krono lisyamsi kaki sami sholat khusyu dan sholat khusyu itu karena rembulan khusyu
khusuk kuwi rembulan, khusuk pakai kaf itu gerhana matahari. Khusuk. Wal husulan adus min ajli husul maiti sanggen arah ngadusi mayit musliman yo Islam. Karena ono sapa mayit au kafiran itu mayit kan. Berikutnya setelah memandikan, nanti arah memandikan mayit itu ya setelah memandikan mayit itu disunahkan baik memandikan mayit muslim atau mayit kafir, karena disinyalir yang semua mati bukan bawa penyakit, nah, sehingga disunahkan mandi dalam rangka penyakit itu nggak nempel loh. Nah, sing salah kaprah, sing adus, angger bar takziah terus kon adus. Biar aku yang biar. Ayo saudara. Kon gupak neng kali. Malah dari ulama iya tuh ya. Heeh, bar ngono sing ngintil. Aduh, sing nang kali trom kupak sawah. Lah kali cetek. Ya sok koyo Ora bahasane zakro wae gupak. Nek ora kipu. kaya hidup kok kan. Ciblon apa aku? Ciblon. Jemblung. Jadi sing orang adus yo di sini enggak ada kesulitan untuk mandi. Ya karena orang memandikan itu kan bersentuhan langsung dengan mayit. Karena sing layak tuh neng diupo dibuntel apa mana. Kalaupun durung dibuntel kan posisi ditutupi. Terus kemudian wis diadusi. Jadi sunahnya yang memandikan. Memandikan orang Sing kubur apa aku sing sing ngubur ning kene ora harus difusi tidak ada kesunahan mandi. hajal iki. Iya. Keringetan klik Yo. Wong bar duduk telas kotor kabeh nyemplung alis koyo ora. Kan kotor kabeh Memang. lemah. Ya meskipun orang kesunahan ini kan mesti adus to berkomprimot ber. Ya lebih Pas bagus. ngubure wayah-wayah udan ngono. Mau sebar kabeh. Salin kelok-kelok. langsung time. Ngopi ra? Iya biasanya kaya kuwi kok. Nah sing duduk kan duduk keluargane, nyetarung disit. iya tuh sambo karo kali pun. Lilin Wa husul kafiri lan aduse wong kafir ida selama nalikan ngerti Islam. Ilam yajnub lamun ora junub sapa kafir fi kufrin dalam kufure kafir. Aulan kafir kalau ora haid sapa kafir sapa kafiratu kafir wadon. Illa lan lamun ora junub haid ya wajib. Opal usul adus bakal islami ing dalam sebagai Islam fil asli dalam bangsa. Nah, berikutnya mandinya orang kafir ketika masuk Islam saat dia tidak junub atau tidak haid. Misal ada orang Kristen masuk Islam saat masuknya Islam itu posisinya orang junub, orang haid. Dia disunahkan mandi. Tapi ketika saat masuk Islamnya dalam kondisi junub, ya utawa haid, Wajib. ya setelah itu dia wajib. Setelah dia Setelah masuk selesai, Islam, ya. setelah masuk Islam, dia wajib mandi. Karena kewajiban mandi itu syaratnya atau syarat sahnya itu Islam. Ketika orang Islam ya orang wajib. Nah, tapi begitu masuk Islam kondisinya dalam keadaan junub, misalkan dulu baru ada ini lokalisasi baru kejadian apa takut kemudian tobat disukum apa ngomongnya dia ini aku biaya ayo bisa misalkan kan orang ngadus Lagi mahal ya. nah itu wajib.
Wakilah dan ucapaken yaskutu gugur apa adus ida selama nalika Islam sapa kafir 2,5. Bisa. Sambil wal majnun lan edan wal muhmalan Lumayan. wal muhmalan ayan alaihi ngatasi muhma ayan ngatasi majnun muhma ila faqan alikan mana sapa muhma berikutnya orang yang gila maksudnya nek wis waras ora apa wong edan terus Wis understand. Oh, dorongan. Paling-paling aku pinggir kiai ini, yo kuwi. atau dia penyakit epilepsi atau ayam setelah kambuh maka dia mandi disunahkan mandi bukan wajib loh ya disunahkan mandi termasuk wong beredan itu disunahkan mandi setelah hilang akal ya idza faqa nalikane waras walam yatahaqqaq maksudnya hilang akal edan opo piye mendem. nah ini mendem tidak dikatakan wong mendem kuwi isin duwe akal mung nglantur iya kan Halusinasi. Ya aleman ya. anggar wong edan kan karena emang hilang akal jadi edan Contohnya memang aku apa sih? ana ora hilang akal jenenge setengah Setengah. wal Wal, Orang apa nih? separuh wal. wal karane walam yatahaqqaq lan ora nyoto min guna saking edan lan ayam apa ing zalu natungan fa ing tahaqqaq mongkon nyoto min guna saking edan lan ayam apa ing zalun metu wajib wajib apa lu sulatus ala kulli minhuma yang asalkan ayam edan itu ketika nyata-nyata tidak keluar mani. Edan kok ono bekas mani yang keluar ning nggon kuwine berarti wajib adus. Monggo nang opo sih terus mau edan kan mau ora sadar. Nah, edan di saat edan itu malah dimanfaatkan maring wong. Alay. Kata yang ngintip sih. Utawa saat edan itu dikerjani malah di dolar kuwine terus metu wisata. Iseng orang iseng. Ya baru Disajikan. sadar kok lho ono putih-putih ya misalkan Sekarang baik welek kok wajib wal husulan atus ing dairatil ihram inalikane ngarepaken ihram wala farqan orang bedaaken fi hadzal husl ing dalem gratis bena baligin ing dalem andal balik wa lan sakjane balik wala bena majunan ora antarane wong edan wa akilan wong kang duweni akal wala bena tahirin lan ora antarane wong suci wa haidin lan wong kang haid Fa'ilam tajid mengalkan namun mengeleng sopo al-muslim wong kang ihram al-ma'in kami ya tayam mama mongko tayamum
Kemudian saat menjelang ihram, memakai ihram, baik orang tersebut balik atau tidak balik, itu dia kesunahan. Ya. Kemudian wala majnuna wa akilin faredan satus ape ikramane adus mana. Wala baina tahirin wa haidin disunahkan, artinya tidak membedakan orang yang suci maupun yang haid memakai ihram. Fa'ilam yajid ma'atayamne orang nemu adus ihram tayamum walau gusulan adus lidukul makata kronom lebu negara Mekah limu krimin kadulun dan ihram dihajin kelawan haji au umratin ke umrah. Saat menjelang kota Mekah dia disunahkan mandi. Tarik orang masuk ya. Mekah Madinah itu disunahkan. Walau wukuf filan krono wukuf di Arafah yang dalam tanah Arafah. Kita sini dalam tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian mandi disunahkan saat hendak wukuf di Arafah. Wukuf itu hermas. Warung hermasnya sini wukuf. Wukuf itu berdiam diri. Apa? Di Arafah. Gak ada tenda-tenda. Di tanggal 9 Zulhijjah. Atau pada saat awal itu poso Arafah. Waril mati tilan krono minat di Musdalifah ing dalam Musdalifah. Saat mati di Musdalifah kesunatan mandi. Walirom yajimar lan saat membalan krona rembalan jumroh as-salasi kan telu di ayam tasyrik ing dalam dina tasyrik as-salasi kan telu. Wayah kasilulan adus sapa wong lirom di kuliyaume krana balan saben-saben dina minha sanging jumroh luslan kelawan adus saat balan jumroh baik jumroh seri tasrek atau balan jumlah setiap hari. Buh pak seperti kaya apa orang ngerti mungkin tahu. Yang tahu. Lagi gue cuma main tahu. Amarom yu jumrohnya manapun utawi balan jumroh al-akobah beliau menahli yang dalam dino nahar kalayah kasih mengkolo adus lau kati konsim balan likur di zaman ini krono parke mongsoni balan jumroh minggu silukufi sanding adus wukuf in Arafah. Adapun jumrah membalan jumroh akobah itu tidak ada mandinya. Jumroh akobah di waktu nahar itu berarti tanggal 10 Zulhijjah. Karena apa? Dekat dengan zamannya adus wukuf. Wukuf kan malam budho. Ya. Sehingga di situ tidak mandi. Masalahnya disunahkan mandi kok malah perayahan. Bahkan pemborosan. Gimana langsung aja kayak kuwi. Orang mandi. Wal ghuslan adus at-tawaf asad iki kang bener. Ditawaf kudunin kelawan tawaf kudun. Tawaf ucapan mana datang tawaf masuk tanah. Wa ifadati lan tawaf ifadah wa wada iman tawaf wada wa baqiyatul asari tawiskan 200 al-masnunah kang sunah
kan iku majrotun dan tutur fil mutawatin dalam kitab yang mutawatin. Artinya dan masih banyak kesunahan-kesunahan mandi yang lain di mana banyak dijelaskan pada kitab-kitab yang keterangannya lebih luas. Jadi kesunahan adus pagi dan adus sore itu tidak masuk dalam kesunahan mandi. Coba klik. Itu mau digawe ngilangi lihat mulane biasanya adus sirahe ora diadusi. Itu dikatakan kalau dalam tradisi Arab bukan mandi tapi hanya lembut awak. Lengket. Pasal ya antara pasal kalau kena pasal ini memang cuma harus gatel. Wal masuk utawi musab al khufaini atase musah iku ja izun menang musah khauf musah atau khauf itu nek cara ning kene iki sepatunya abdi sing dawa sing dhuwur polok PDH ya? PDH ya? apa PDH apa PDL kalau PDL ya PDL kayak ini. ya sing paham banter Iya, banter. Paran di sepatu nih kok. masuk kulit But masapit. nah iya Sama tisu. nah, itu musah karena apa orang dulu perjalanan itu kan jalan kaki mentok sugi-sugi numpak ontok ya, numpak ontok pun tetap ada jalan kaki sehingga banyak para pejalan kaki itu untuk melindungi kaki dari panasnya padang pasir sehingga mereka memakai musya. Iya senggale pendekar kan kayak film. Tali nih ya. Tali nih. Tapi sing nutupi tekan dhuwur. Polok nutupi polok kan. Ya mbok sing tekan polok mbok tekan kene ketutupan. Intinya itu digunakan memang untuk melindungi dari sengat panas pasir. Bayangkan kemudian yang sampai 40 derajat. Mau ngawae dhewe Kali sing nembe 30 derajat tapi wayah beduk mencot pasir wis lompat-lompat toh. makanya mereka ya pakai jenenge muzah. Nah, saat muzah dipakai ketika mau mandi atau mau wudhu diperbolehkan tidak harus dilepas. Artinya Disambung bang. bagi Toleran. orang yang cukup diusap muzahnya sudah sah. Artinya tidak harus yang dibasuh kakinya. Usap ora digujuk. Diusap ya, artinya diusap. Terus kan jero malah nyek-nyek. Artinya cukup Mampu dah. Oke, dilindungi malah cukup diusap ya, artinya tidak harus dilepas. Pak guru bela jeruk. Mendos iki lho. Kewenangan ya, boleh. Kewenangan itu boleh. La fi ghusli fardin ora ing dalam adus fardu au nafil utawa adus sunnah. Wala fi izalatin mutasakin lan ora ing dalam yang najis. Kalau ajnaba mulamun junub sapa wong au damiat utawa kepiyen apa rijlul sikile wong karo dan mengarepaken sapa masha wong karo dan mengarepaken al-masail musab badalah krono dadi ganti an ghusli rijli saking masuk sikil lan jus mawara bala buta balik wajib minal ghusli saking basuh wasaro lan arah rasa apa kauluhu dawe musanad jaizun lafal jaiz anna ghusla rijlaini sak temene basuh sikil loro
iku afdal wa afdal minal masih sangking tenimbang musab. Wa inna ma yajuzu yang pastinya menang apa mashul khufaini musab khuf loro la ahadina ora salah sini muzah fakot lawan bloko illa ayatun angin yen dono apa fakidul ifrah sikile utawa kesepen kan menang. Nah, di dalam mengusap muzah ini bolehnya itu hanya wudhu atau yang mengenai yang apa hadas kecil ya. Lam yajuz ini kalau ajnaba audamiyat lamun kok wong mau junub atau si kakinya terluka kemudian mengendaki musab kono gantine membasuh sikil lam yasus lakukan yusli artinya mengusap muzah itu saat wudhu. Nah, junub ya harus dilepas. Harus dilepas adus bagaimana biasa. Harus kabeh. Iya. Asumsinya apa asumsinya? Karena wudhu itu kan sesuatu yang sering. Minimal kalau menuruti waktu sholat 5 waktu kan 5 kali. Sehingga dalam banyaknya orang wudhu seperti itu daripada copot-copot maka dia disunahkan diperbolehkan untuk mengusap wudhu. Tapi yang namanya mandi junub itu kan bisa saat tertentu. Apa iya sedina ping 5 junub terus. Ya nyari ombor ah. Ya nek kalau kuwi ora usah didinggo bali wis. Muzah kan digunakan kebanyakan pada saat perjalanan. Buat gaya di abis kalau ini. Di salah satu syarat itu kelawan telu pira-pira syarat dan mas membasuh muzah itu tidak boleh. Artinya harus keduanya diusap semua. Kecuali yang satunya enggak ada. Maka sikilnya Untung lah. untung. Kalau dua-duanya pakai muzah ya dua-duanya harus diusap. Bisalah satu syarat itu kelawan telu pira-pira syarat ayat kaya yang kemari disapa wong saksun dikasih wong li lub sahuma ing nganggo kufain ba'da kamal taharati ing dalam sakwise sempurnane taharah. Syarat pertama boleh mengusap muzah saat mau memakai muzah atau khuf tadi atau sepatu tadi itu sudah sempurna wudunya atau bersucinya. Nah, aku melakukan perjalanan nganggo muzah. Wudu dhisik wis sempurna, nembe nganggo muzah. Di tengah perjalanan saya batal, kemudian saya mau sholat. Kemudian aku arep wudu. Cukup diusap orang masalah. Tapi catatan mau sebelum memakai harus dalam kondisi sudah berwudu. Nah, urung wudu, ya kudu dibuka. Bagaimana biasa. Artinya muzah tidak boleh dibasuh, tidak harus dibuka. Meskipun ya hal seperti ini jangan. Barangkali si Habib lagi paham. Oh Iya, bisa. iya kan yang tempat pengajian apa wudu
sungkan nyopote mau labur ngamokan aku wis sempurna nggo sepatu boots. Terus apa wudu. Nah, sholatnya ning endi? Sholatnya merono suk-sukan aku ngelar nang lapangan nganggo plastik manggo. Selagi sepatune tidak najis, silakan sholat di atas sepatu. Patunan harus sopo itu. Selagi sepatunya ora najis. Bar muka telpong yo. Gue pengen motor. Member ah. Kucur cepet bae lah. Oh iya. Ya. Nah, bagi TNI sing kadang-kadang ditugaskan yang pengalas. Oh iya. Iya, penting aja lagi ya. Iya. Sama ngerti pada TNI. Kalau udah kayak celeng yo. Kayak kebungan nih. Sudah libur. Kalau salah lamun basuh sapa wong rijlan ing sikil wal basalan nganggo sapa wong ha ing sikil kufaha ing muzae wong mau sumafala mongonuli agawe sapa wong bil ufra lawan kang meneh kali ketemu al basalan lan yakti mongkora cukup walau ittatala menawi sapa wong al busahuna ing nganggone muzah kata kamal barati ing dalem sesungguhnya suci suma dasa melihat dasa wong qabla wusul rijli ing dalem sadurunge tumakan sikil kodama ing kelamaan muzah kodama kufi ing kelamaan muzah lan yajus mawarasah utawa orang menang apa langsung maksudnya sudah suci secara sempurna saat nganggo sampai nganggone muzah itu masih dalam keadaan suci orang kok nembe dinggo siji mireng dino ngentut terus kok bar iki diwasu belum bisa harus diulangi artinya kedua-duanya wudunya masih sempurna bukan wudunya sempurna kedua-duanya sudah dipakai secara sempurna waktu bar ngentut terus sampai wudu diusap mana orang masalah waya aku nyantono apa musaro ai kufari satiro ini kono karone lima halil fardi marang panganen masuk fardu minal qadar misalnya selama bi ka apa kuwi bi kafai hima lawan polo loro walau kana lamun ana apa muzah dunal Ka'bah ini ora apa nganggo polok kalmadasi dunal Ka'bah ini sakliyane polok loro kalmadasane kaya apa iki pantopel ya sepatu pantopel dalam yakfi mongko cukup apa yang susat alih neng kasih muzah. Nah, artinya muzah mau yang menutupi pada bagian yang wajib dibasuh yaitu pada bagian gelama. Sing diwajib dibasuh kan polok sampai sempurnanya polok. Artinya muzah mau tingginya harus melebihi polok. Nah, kaya pantopel, ya, sepatu biasa kan masih di bawah polok. Itu tidak masuk. Dalam arti tetap harus dibasuh. Tidak boleh diusap, harus dicopot, dibasuh sebagaimana biasa.
wal muradu tekan dan karepakan bisa tiri kelawan tutur guna ing dalem ikilah panjenengan. Ini lho kaos kaki Mas. Gitu sepatu paling Sepatu kan topel lho kaos kaki itu. Dhuwur ora apa-apa kan ini kan satir artinya menutupi polok. Pantopel nganggo tekan. Nah, tapi kan gua musape kan ya tekan kaos kaki nopo ora? iya unsur Boleh. Karena tidak ada persyaratan tutup mau satu jenis. Nah, artinya anggar sepatu kaki musor kulit kan dhuwur kulit kaki tidak harus. Nah, kaos kaki kan berarti masih menutupi polok meskipun jenisnya yang berbeda. Tapi kan dalam satu kesatuan itu boleh. Lamani uruyati ora kang nyegah peninggal waya kunan yen to ana paling apa situ aling-aling min Jawa niki saking arah muzah minal Jawa bil ini saya arah muzah loro lamin ala guna ora saya duwe muzah. Maksudnya yang dimaksud dengan hail aling-aling sesuatu yang bisa dilihat dari arah kanan kirinya bukan dari arah atas. Nah arah atas contohnya kalau sepatu boot kan masih terlihat bawah apa musore kan maksudnya aling-aling mau didelok adi miringan itu memang sudah melebihi polok. But katon ana sih. But katon iya. But katon. Enak ngene bahas apa keterangannya. Wal muradu bisa tiri hunal hail yang dimaksud sing dikarepaken dengan aling-aling di dalam bab ini muzaimnya al hailu lamani ru'yah penghalang atau aling-aling yang tidak mencegah terlihatnya bahwa ayakuna sitru min jawani aling-aling mau bisa dilihat dari kanan kirinya kufah. Lamin a'lahuna ora dilihat dari atas. Ya, tapi yang dilihat dari kanan kiri ini kok menutupi ya sudah. Berarti nah dari atas kan bisa masih terlihat. Kalau sepatu boot berarti masih boleh. Karena dari sisi kanan kiri dilihat itu bisa menutupi. Cukup dilihat dari kanan kiri. Iya, cukup dilihat dari kanan kiri. Artinya tidak kalau meskipun dari atas kok terlihat poloknya itu tidak ada masalah. Tapi orang kudu nganggo sepatu abri sing ditutup rapat, nganggo sepatu pun ya enggak masalah. Cuman yang namanya muzah itu jarang yang memakai sepatu lecet kabeh. Karena kelebihan muzah itu kan melekat di kaki. Tapi nutupi sehingga gerak langkah itu bebas. Tapi sepatu boot kan ora. oh belum di samping kan bukan spesial telepon usahakan spesialnya kalau alas beda awalnya panser aspalan selalu ada di kok Waya kan yang tahu apa muzah, lima itu saking perkara yumkinu kangkongan. Opo tata buul masih nulen-nulen melaku alai mengatasi muzah. Litarot duti krono meter-meter sopo litarot duti musafirin krono meter-meter perlungan fi
hawa iji ing dalam pira-pira hajat min haddi saking min hatin ya sange labu watir halin lan budal wa khotulan dan alam min kalamin musonab sanggen ucapan musonab kaunuhuma apa kaunuhuma onone muzah loro iku kawi jaini kang kuat karone bihai suyam ma'ani lawan sekirane nyegah apa muzah loro muku dalmai ing ngeruse banyu bayu staro tulan dan syarat ayat halimale apa toharatu mas sucine muzah. Nah, dia masih tenang nek kaos kaki kena masalah iki tidak diperbolehkannya karena kaos kaki bisa menembus air. Nah, sepatu pun nek tekan dhuwur nek sing bahane jarit ya tetep nggak bisa. Nah, copot. Di sini syarat berikutnya wa yakun ma yumkin tatabul masyi alaihi. Artinya muzah itu digunakan untuk berjalan karena memang muzah itu biasanya digunakan oleh para musafir. Nah, karena memang dia butuh wa yustaratu lan den syarataken audun halimane apa toharatuhuma sesucine muzah wala bisa lan senajan lan namun nganggo sapa wong kufan ing muzah fauqa khufin ing jabane muzah lisiddatil barati krana banget adem manane kana mongko lamun ana ala muzah karo salihan iku patut mashi marang den usap dunal asfali ora den usap jerone soha mongko sah apa masu usap al-alai ngatasi kan dhuwur. Nah, misal banget ademe nganggo kaos kaki terus nganggo sepatu nganggo kaos kaki kan. Nah, itu yang dibasuh yang sah itu yang luar artinya yang luar itu yang tidak tersentuh air, yang tidak tembus air. Nah, adapun kaos kaki yang di dalamnya itu tidak tembus. Wa ingkar namun ana pal asfalu muzakan jero solihan iku luwih bagus ing masjid dan wasuh dunal a'la kudu sing jaba famasa mongko musab sapa wong al asfala ing jero soha mongko sah apa a'la muzahkan joko. Lantas bagaimana jika mau dapat bebelan sing kuat utawa sing ora tembus banyu malah sing jero sing njaba nganggone kaos kaki malah. Nah, ketika yang dibasuh sing jero wong sing kuat sing jero terus didabeli kaos kaki ora usah dibasuh. Paham maksudnya? Sebab posisi yang di luar itu sebenarnya hanya tambahan sebagaimana pakaian-pakaian yang lain. Orang sing jero wis diwasuh kan sing dimasak sing jero kan yo. Padha karo awake dhewe wis nganggo klambi nutupi aurat. Iki wis sah. Adapun kok tambahi klambi dobelan maneh ya ora masalah, tambah apik.
Awil ala utawa muzah kang jaba pawasolah mongko tumeka pol balalu teles lil asfali marang kang jero soha mongko sah ing kosota lamun nejo sapa wong al asfala ing muzah kang jero au kosota utawa nejo sapa wong huma ing loro maan hale bareng-bareng la ora cukup ing kosota mongko lamun nejo sapa wong al a'laka muzah kang jaba fakot Tapi fakot piye bloko Bloko. fa illam yaksid mongko lamun ora nejo sapa wong wahidan ing salah siji min humasa ing muzah jaba lan jero bal qasada balik nejo sapa wong almasa ing musab fil jumlati ing dalem borongan adza mongko cukup fil asai dalam kaul kang sah salone hati asuh kabeh yo menurut kaul kang sah yo sah salah satu dari itu. Wayam sahul mukimu lan ngusap sapa wal mukimu wong kang mukim yauman ing dalem sedina walelatan lan sewengi. Wayam sahul lan ngusap sapa wal musafir wong kang musafir salah sayamin ing telu pira-pira dina wilayah dina kelawan pengini. Nah, batas waktu pemakaian muzah yang boleh diusap bagi orang yang mukim dalam sehari semalam. Memang kok apis utawa ya apis utawa hafid lagi tugas paling kan bukan musafir mau krono repot saja untuk nyopot batas sehari semalam boleh nggak usah dilepas tapi bagi musafir sampai 3 hari 3 malam karena mengikuti jarak kosor jaraknya orang diperbolehkan jamak. Wong melakukan sebuah perjalanan misalkan aku neng perjalanan ring Semarang karena saya tidak punya niatan untuk menetap di sana saya hanya melancong hanya ada tugas meskipun saya berada di hotel misalkan saya masih dihukumi musafir sampai batas waktu 3 hari 3 malam ya. Karena setelah itu saya masih melakukan perjalanan yaitu pulang nah jarak 3 hari 3 malam itu saya boleh melakukan jamak baik kosor maupun tidak. Kemudian saya pulang ke rumah. Besoknya saya pergi ke Jakarta. Kan di rumah misal hanya sehari. Meskipun tidak sehari karena saya pulang ke tempat pemukiman saya, tempat tinggal saya tidak boleh melakukan jamak. Tapi ketika saya di perjalanan sampai 3 hari, selama 3 hari itu saya boleh melakukan jamak. Lalu mana hari seminggu selepas dari 3 hari itu sudah sholat biasa. Merantau berarti. Ya merantau selama 3 hari masih Boleh. tapi kalau merantau di ngono kan ada niat menetap. Oh. Dihukumi tetap Mungkin wong wis nang ngono menetap. kecuali dalam perjalanan ya. Dalam perjalanan. Misal sama naring Semarang. Kalau sampai tekan ke Jakarta. Terus orang niat tetap neng kono mau diberi tempat singgah karena masih dalam kegiatan. Plesir lah kemarin. Nah, plesir atau apa itu boleh salat jamak. Tapi kalau sudah niatan menetap di situ, ya berarti sudah mungkin. Artinya tidak boleh di jamak. Tapi cara melawan perjalanan selama 5 hari belum tekan-tekan mas. Nah, nek perjalanan sampai 5 hari belum
Ya kuwi isi terus nek Dalam perjalanan ini aja terus. lah misalkan ya kan bisa lama bisa berhari-hari. Ya aku nek aku boleh. Ini masih dalam perjalanan. Iya. Sing dimaksud kuwi Manggon. kaya aku mau misalkan ya. menetap tapi isih ono perjalanan berikutnya. Berarti batasnya mukim kuwi setelah melawan perjalanan 3 hari. Iya. Tapi dalam konteks perjalanan lo ya, bukan mlaku terus wis teko dengan jaraknya sudah memenuhi syarat terus wis teko neng kono ape niat pancen menetap. Jadi sudah masuknya dapurnya bukan musafir lagi kan seperti itu. Tapi kalau misalnya ketinggalan, misalkan ada sholat salah satu ketinggalan lah, gue tanggung di jalan tadi, nah begitu nyampe lokasi kan masuk waktu berikut, nah bisa ditarik apa gimana itu? Bisa. Bisa nggak masalah, Iya. walaupun udah Ojo sampai ya. ditinggal, ojo dikondo malah. Ojo dikondo tapi diniati jamak. Sama kau gitu. Iya. Diniati jamak. Karena sebenarnya kondo itu kan sebenarnya enggak ada kan? Meringan. Enggak ada kodo itu enggak ada. Udurnya sholat itu satu kelupaan, kedua ketiduran. Itu saja begitu. Begitu Bangun. tangi sholat. Hah? Nek wis lain waktu ya Sama. ojo, karena bukan adaan itu bukan temat waktunya tapi sudah Waktu lain. tapi harus segera sholat bukan alah wis tanggung waktunya sudah Kondisi nak sepatang di situ. kodok Kodok. Aku kok ora tahu. Jujur temen ki. Ora kiai ini gue koyo udah. nah misal yang namanya adaan itu sholat yang memakai waktunya Pas di waktunya. tepat waktu Tepat waktu itu terapkan, Bro. pas di waktu Pengatan itu. Di awal waktu. Atan itu telas kok. nah, aduh sopo kawar wis masuk sholat duha kuwi apa ngomong duha kok nganggone kunut apa ngomong sholat subuh kok wektune kok Padang. Betul ya. mulai tawari sama dah wis sholat duha asline sholat subuh di si kodo mergo kawanannya sholatnya justru waktu azan sholat subuh keturun udah waktu subuh ora turun Nyong. Cuma main di Pak Guru. Sebelum subuh. Nah, apa di petang nih? di sini kan al-mutasilatu kan ketemuan dia kelawan ayam salah ugo takut damat apa dingin atau ta'akhirut atau meri artinya 3 hari itu berturut-turut baik dilakukan pada awal atau akhir buat tadaulan utawi ngawiti al-mudati kang wal wabtita ul mudati utawi ngawiti mangsa tusabi kudan hitung min hini sangking min hini yukisu sangking apa ke hadas min yukisu sangking dan mengenai hadas sapa wong ai min ingkito il hadari tegese sangking tumekane hadas mangsani boleh saking tumekane hadas boleh alka ini kang netep
utawa kang tetep ba'da tamami lubsul ini ing dalam sawise semurone nganggo lamin ibtida ilhadasi ora saking bisiti adas wala min wakil masilan ora saking wektune musab wala min ibtida ilubsi lan ora saking kawitane nganggo wal asil tewang kang piraka bisa faris lunga wal haimu lan wong kang pawon yo apa yam sahane iku musab karone mas hamukimin kaya musab wong kang mungkin wada ini hadasil kalau apa keterusan memulai waktunya memakai khauf memulai hadas aimin intitoi ba'da lubsil hufaini maksudnya dalam waktu 3 hari misal bagi orang yang musafir atau orang yang mukim nganggo terus hadas itu sampai nanti artinya wis kadung nganggo apa wis apa nganggo lelungan ya harus dicopot mana wadaimul hadasi utawi wong kang langgeng hadas idah dasan likane hadas apa daim gak daluk silubin kang sawise mukhof hadasan lawan hadas akhara kang meneh ma'a hadasi sertane hadasi wong sing langgeng mau ada ini kan langgeng qabla yusolli sadurunge yen to salat sapa wong di kelawan mashhun fardhon salat fardhu yang sawu monggo musab sapa wong wayastabihulan amrih menengaken sapa daim ing perkara kana kang ana apa sapa daim yastambihu iku amrih menangake memenangkan atau memperbolehkan sapa daim lau badia lamun tetep apa tuh dulu sucine daim ala dikang lah bisa kang nganggo sapa daim ala ing suci kufaihi ing muzah loro wa huwa utawi daim iku fardu wa naflan sunnah. Nah bagi mereka yang langgeng hadas silakan tetap bisa mengusap meskipun bolak-balik beratus baru wudu tot aneh usah aneh pilih. Kalau sholat mengelamun sholat sapa wong dituhri kelawan sucine wong fardhon ing fardhu qoblai bisa ing dalem sadurunge yen to hadas sapa wong masa mengusap lamun sholat suci apa kelawan suci nih mau sholat fardhu hadas yo ngusap ora apa kudune wastabahalan amre sapa wong anawafila ing pira-pira sunah fakot lawan bloko artinya orang yang langgeng mau baik masih dalam keadaan ketika dia suci ya, kemudian batal wudu diwaso batal maneh wudu maneh wasuh baik sholat fardhu ataupun sunah itu fa'in masaha tapi beda kalau apa namanya wudu biasa beda ketika wudu artinya wudu kalau mengusap muzah itu bagian dari wudu cuman diperingan ketika dia memakai muzah
ketika dia wudhu, bagi mereka yang hadas, wudhunya itu hanya saat menjelang dia mau sholat. Nah, wong percuma orang sholat kayak wong wudhu aja batal mana batal kan ya. Lah, meskipun contoh ya, misalkan apa beser Yo, sebelum sholat dia wudhu dhisik. Bar kuwi tapi ditalek ini. Lah men aja najis sih. Ora aku lurane botol aku ah. Gantung iso. Hah? Dalam keadaan dia kok netes misalkan krono geser. Dia sholat boleh. Karena posisinya beser penyakit. Darurat. Karena darurat hanya di hal-hal yang sifatnya fardu yang darurat pula kan seperti itu. Itu nyala-nyala apa Termasuk itu. Jangan-jangan kan udah mesti Nganyang-nganyangan kan udah beser. Tawa Beser ku nama. metu dhewe tanpa ra krasa. Iya, Ora kan beser. Mana? Jarene wong nek beser jare ora wajib sholat, Mas. cari sopo ah orang ngono. Tidak, jangankan kok lagi ya. jangankan kok beser. Lengket. Orang penting nguyu ora krasa karo mlaku wae men simbah wae. Jangan kok beser. Uang saat napas selagi masih sadar itu masih diwajibkan sholat. Tak ada apapun loh. Artinya, ya aku mau mergo beser, dia sebelum sholat itu wudhu. Bar kuwi gawe menghindarkan najis dari titiknya tekan kelambine kan kudu dicegah. Cegah mbok nganggo pempes. Mbok nganggo biasanya nganggo pempes lah. Botol aku ah. Ah, Mainstream. Londang nganggo pempes lah. Dia tetap sholat sah. Ya, tetap sholat sah. Meskipun dia keluar apa kuwi mau keluar uyuh. Sebab apa? Wong ora normal. Tapi wong anggar normal kok curut to. Batal. Ngombo wahing terus kan. Ini karo angin kuwi. Iso bayar. Karo angin. Biasane wong Catatan wadon. gitu ya ono aling-alinge kuwi. Ada wong wadon iki. Wong lanang ya ora wahin maksud. Wong wadon iya. Wah, cut. Terang ah. Dulu motor kok kelepet dodol. Ngobrol lah. Wong lanang kok kelepet dobel. Pai masa mulang ngusap sapa sasunawaan fil habri dalam rumah. Cuma sapa monggo nuli lunga wa masa utawa masa utawa ngusap sapa wong fil sabri dalam rumah. Cuma koma nuli mungkin sapa qabla mudhi ing dalam sadurunge ngliwati qabla mudhi yaumin wa lailatin ing dalam sadurunge ngliwati sedina sewengi. Atau monggo semurna apa mas hamudinin musape wong itu. Nah, bagaimana saat dia memakai, saat dia muzah itu pada waktu dia masih di rumah, belum melakukan perjalanan. Setelah itu kemudian melakukan perjalanan, ya. Atau dia musab di perjalanan, setelah itu sampai rumah, ya, belum sampai sehari semalam, maka musabnya itu dihukum wong mukim. Saya mau melakukan perjalanan, wudhunya
mau wis musab muzah. Oh, berarti saya sudah berlaku mukim musab yang mukim di rumah, yaitu sehari semalam. Kemudian saya melakukan perjalanan, maka hukumnya tadi itu mukim. Atau saat saya melakukan sebuah perjalanan, saya musab muzah, sampainya di rumah sebelum waktunya, saya juga termasuk hukumnya hukum mukim. Bukan kemudian aku barakati lelungan yang mau ngenteni tolong tidak. Tetap hanya sehari semalam. Wal wajibu tai wajibe bimasil khuf yang dalam musab muzah ma perkara yutlaku kang dan mutlakakan oleh ngatasina apa ismul mas'i aran musab tidak kana apa mashum ala dhahir ning ngatasé jabane ala dhahir kufi ing ngatasé jabane khuf wala yujzi lan ora nyukupi apa al-maksud musab ala batin ini ngatasin jadinya muzah. Nah yang dimaksud dengan musab muzah, yang dinamakan dengan musab itu adalah mengusap njobone, cukup njobone. Wala yujzi'ul mashu ala batnihi jerone ala susah. Wala ala akibi lan ora ing atase akibi ngane tungkae muzah ala akibil rufi ora nang dhuwure tungkak wala ala harfi lan ora ngatasi pinggire muzah wala asfalin ora ngisori muzah wasunatu utawi sunai fil masih dalam muzah iku ayakuna yen to ana apa musab putu ton iku garis-garis bi ayu farija kelawan yen to benggang sopal masihu wong kang musab baina sopi ing dalam andane pira-pira biji wala yadunha lan ora njegem apa biji musabe kaya piye tur ora kaya piye kare megah garis-garis mah itu kaya piye ora usah Kosok. Kosok. Simir. Gemer. Gebek. wayatul lan batal apa mashu musab al-kufaini ngatasé musab itu salah satu asya kelawan telu pira-pira mengusap muzah bisa dibatalkan dengan 3 perkara bikhol ihima kelawan apa nyopot al-khol ihadima utawa nyopot salah sijine muzah itu awil filaihi utawa nyopot kecopote muzah al-furujil kufi utawa metune muzah ansolahiyatul masih saking kepatikane dan pusat kata harubihi kaya bedai muzah. Sesuatu yang membatalkan muzah yang pertama terlepas entah disengaja atau tidak sengaja, entah dua-duanya atau salah satunya, atau entah karena muzah tadi sudah tidak layak lagi wis foto brebet-brebet bolong-bolong wis ora kenal kumut wis bolong lah wong kita ilmu dati lan kelawan tutuke mangsa ki mau sing omah-omah sehari semalam
Berarti lepas dari itu sudah tidak boleh musaf. Yang musafir 3 hari 3 malam. Wa fi batin nusalan yang dalam setengah naskah muddatal masih mongso musaf min yaumin wa lailatin sangking setengah semanilin mukimi kadhe mungkin wa salasati ayamin lan telung dina bilayaliha kelawan telung wengi lil musafiri kadhe wong kang eman. Wabi urudi lan kelawan anyar tekone perkara. Wabi urudi ma kelawan anyar tekone perkara yuji kang majibakan apa wis adus kajana batin wa jenabah au haidin lan haid au nifas lan nifas lil abisi kadhe wong kang nganggo lil abisi kopi kadhe wong kang nganggo misah. Kemudian sesuatu yang membatalkan tidak boleh apa menyebabkan tidak boleh diusapnya lagi karena ada sesuatu yang mewajibkan mandi. Nah, adus berarti kudu copot. Meskipun nunggu dalam perjalanan belum ada nunggu teko tekan moro artis Hollywood langsung cut copot. Wedhuse. Kalem-kalem wedhuse. Adus akhirnya harus dicopot. Jadi sekali lagi bahwa penggunaan musah itu hanya digunakan dalam rangka ngusap bagian yang wajib diusap, ya, terutama bagian belamaan pada saat perjalanan atau di rumah. Sama sampai mempraktekkan ya monggo. Besok habis dina semua nganggo sepatu boot. Loh, sampean dalam rangane aku apa praktekke ilmu ya dadi ngamalke ilmu. Opet sampean pengen gesok kuwi. Mana tuh cari-cari. Masih mana coba itu apa lho. Mas buahnya ana muka. Mas Bu. Ngertine wong anyar. Artinya bahwa Islam itu mengatur sampai sedemikian detailnya terkait dengan hajat hidup atau kebutuhan hidup. Mungkin hari ini wong kaya wae dhewe ora butuh sing kaya kuwi. Tapi dulu itu kan hal seperti itu terjadi. Bayangkan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain harus mengalami padang pasir sing panase 40 derajat. Nah, orang yang muzah ya mesti locot. Termasuk misalkan salam jepit lumer, cepat tipis terus dhuwure tetap kenang kan akhirnya kudu panas. Satu-satunya alternatif ya memakai muzah tadi. Nah, karena dalam perjalanan itu kan repot. Wudu menurut rasa copot-copot diperbolehkan mengusap muzah dengan beberapa syarat tadi. Nah, maka itulah Islam itu sebenarnya gampang. Sepatunya jambannya Kanjeng Nabi kan nyopot angel, Mas. Iya. Ini sih ya. Werunan sih. Awalnya kayak pendekar. Oke, werunan yo ora weruh. Area komandan. Loh mestinya sepatu atau muzah dulu itu kan terbuat dari kulit. Entah itu kulit onta, entah itu kulit kerbau. Makanya kenapa di dalam fikih itu juga ada yang namanya samak atau tidak samak. Samak itu mengambil kulit meskipun binatang itu sudah mati tanpa disembelih, artinya batang. Perjalanan moro onto kok mati neng dalan eman-eman dikuliti. Nah, krono kuwi apa batang kan najis. Tapi ada sisi yang bisa dimanfaatkan yaitu kulitnya tadi. Untuk apa? Untuk muzah, untuk tikar. Maka boleh diambil kulit tadi. Kemudian disamak menjadi suci. Tapi sucinya sama kulit tadi bukan berarti itu menjadi halal. Orang-orang dasarnya wis suci gitu. Terus malah digawe Sate. Toel. Tidak seperti itu tetap haram. Itu hanya menghilangkan najis
kulit itu bukan menghilangkan keharaman. Hukum tetap berlaku. Ya iya lah, kok orang kok cuma ada saya suci dari sesuatu yang itu boleh dimakan. Belum tentu, tidak semua sesuatu yang suci itu bisa dimakan. Contohnya liun. Liun ki suci sareng mbok ngono nganggo minyak leonan kabeh oke. Salat suci. Suci, tapi tidak boleh dimakan karena apa membahayakan. Itu Opel itu. paslon kita yang ini wallahu a'lam. Anda syahid karena ini tentang masalah Allahumma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.